Baik, kita akan mulai dari definisi memandikan bayi. Memandikan bayi adalah suatu tindakan membersihkan kulit tubuh bayi dengan menggunakan air hangat. Tujuan dari tindakan memandikan bayi ini sendiri yaitu ada yang pertama, membersihkan kulit bayi dari sisa-sisa lemak dan keringat. Lalu untuk merangsang peredaran darah, memberi rasa nyaman kepada bayi, dan mencegah infeksi pada tali pusat. Indikasinya yaitu tindakan ini dapat diberikan kepada bayi yang dalam keadaan sehat dan tidak sakit. Untuk kontraindikasinya, jangan dilakukan pada bayi yang dalam keadaan sakit atau tidak sehat dan dalam keadaan bayi yang sedang menggigil atau kedinginan. Lalu untuk persiapan alatnya yaitu ada bak mandi bayi, perlak dan pengalas, 2 handuk, 2 waslap, pakaian bayi yang bersih, minyak telon, baby oil, sabun, sampo, cotton bud, lalu ada air DTT atau disinfektan tingkat tinggi, lalu ada kapas, kasa, ember untuk tempat pakaian bayi yang kotor, 2 baskom untuk air hangat, gayung, selimut bayi, termometer air, termometer tubuh, apron, dan bengkok. Baik, untuk instruksi kerjanya yang pertama yaitu fase orientasi, memberi salam, lalu menanyakan nama dan identitas pasien, memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan prosedur tindakan, lalu menjelaskan prosedur yang akan kita lakukan kepada si bayi, kepada keluarga, lalu menanyakan kesiapan pasien, dan yang terakhir yaitu mencuci tangan. Untuk fase kerjanya yang pertama yaitu pastikan bayi dalam kondisi terbangun dan telah diberi ASI oleh ibu. Pastikan bayi dalam keadaan tidak terlalu kenyang atau lapar. Anjurkan ibu untuk memberi ASI 1 jam sebelum kita memandikan bayi. Ini bertujuan agar kalau bayi dalam keadaan kenyang, dikhawatirkan nanti bayi akan muntah. Sedangkan jika bayi dalam keadaan lapar, nanti bayi bisa rewel saat dimandikan. Lalu yang kedua yaitu lakukan pengkajian pada bayi, apakah ada tanda distres pernafasan, retraksi dinding dada, sianosis, dan terjadi kelemahan otot. Lalu berikutnya yaitu ukur suhu tubuh bayi. Untuk normalnya yaitu 35,5 sampai 36,5, dan airnya untuk memandikan bayi suhunya 37 derajat. Lalu selanjutnya memakai sarung tangan atau handscoon, memasang perlak dan pengalas, memasang apron, lalu pakai waslap dan mulai basuh bayi dimulai dari bagian mata yaitu katup bagian dalam ke bagian luar. Lalu selanjutnya yaitu bersihkan area bagian muka mulai dari dahi, lipatan bawah mata, hidung, mulut, dan yang terakhir sampai bagian belakang telinga. Bersihkan pada area sekitar telinga menggunakan cotton bud lalu keringkan. Saat membersihkan bagian wajah bayi, tidak perlu menggunakan sabun. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu bersihkan area rambut, dapat dilakukan dengan keramas langsung atau menggunakan waslap. Basahi dulu menggunakan air biasa, lalu air sampo, dan bilas lagi menggunakan air bersih. Setelah itu bilas bagian belakang telinga sampai ke bawah leher lalu keringkan. Untuk step selanjutnya, lepas baju kotor bayi dan taruh di ember. Ambil waslap dan mandikan pada area bagian tangan dimulai dari jari-jari sampai ke bagian ketiak atau aksila. Lalu beri air sabun dan bilas lagi menggunakan air bersih dimulai dari jari-jari sampai ke ketiak bayi. Step selanjutnya, lepaskan baju bagian bawah bayi. Jika bayi pipis atau BAB buang air besar, kita bersihkan terlebih dahulu. Untuk bagian selanjutnya, ambil waslap, lalu basahi dari leher, kemudian ke area aksila atau ketiak sampai ke ujung jari, kemudian dari dada ke bagian perut, dan dilanjutkan ke paha sampai ujung jari kaki kanan. Lalu ulangi di yang kaki kirinya. Ambil air sabun dan lakukan gerakannya urut seperti sebelumnya. Jika sudah, lalu ambil air bersih, lalu bilas tubuh bayi lagi menggunakan waslap dimulai dari bagian leher ke ketiak atau aksila sampai ke jari kaki, lalu dari dada ke bagian perut bayi dan paha, lalu bagian ke ujung jari kaki bayi. Lalu jika sudah,
dikeringkan memakai handuk. Lalu untuk step selanjutnya, miringkan tubuh bayi dan pastikan posisinya tetap aman. Ambil wastafel dan air, basuh mulai dari leher sampai ke bagian ujung jari bayi, lalu ambil air sabun dan beri dari leher sampai ke ujung jari kaki bayi. Beri stimulasi dengan memberi pijatan pada bagian punggung bayi, lalu bilas menggunakan air bersih dengan urutan seperti tadi, lalu keringkan. Untuk pijatannya pada area belakang punggung bayi tadi bisa dengan gerakan memutar atau dengan gerakan naik turun seperti ini. Lalu letakkan posisi bayi supinasi atau terlentang kembali. Step selanjutnya yaitu bersihkan area genital, tutup bagian dada agar tidak kedinginan. Ambil wastafel bersih dan basuh area selangkangan, kemudian ambil air sabun, lalu bilas menggunakan wastafel air bersih kembali. Balik tubuh bayi untuk kita membersihkan area belakang bayi yaitu bokong. Ambil wastafel, lalu bersihkan dari bokong sampai anus, lalu bilas kembali dan keringkan, lalu balik kembali tubuh bayi seperti keadaan semula. Untuk selanjutnya pada area genital, jika bayi laki-laki, tarik kulup bayi atau penis dengan lembut, bersihkan dengan gerakan memutar, lalu kembalikan kulup dengan segera setelah dibersihkan. Jika bayi perempuan, bersihkan secara perlahan dengan arah dari depan ke belakang, lalu bilas dengan air bersih dan keringkan pada bagian labia. Selanjutnya untuk perawatan tali pusat, kaji apakah ada pembengkakan dan nanah. Lalu bersihkan menggunakan air steril atau jika tidak ada dapat menggunakan air matang, lalu tunggu dingin baru dapat digunakan untuk membersihkan tali pusat. Air steril dituangkan, lalu ambil kasa steril dan celupkan pada air steril. Kita bersihkan tali pusatnya mulai dari yang melekat dari tubuh bayi terlebih dahulu, lalu diusap ke arah atas. Pada saat membersihkan pada bagian tali pusat ini tidak perlu dikeringkan. Untuk langkah selanjutnya yaitu taruh bayi di handuk yang bersih, lalu pakaikan popok. Popoknya ditalikan di bagian bawah tali pusat, jadi popok tidak menutupi bagian tali pusat. Jangan terlalu kencang atau jangan terlalu kendor. Jika ada gurita dapat dipasangkan tidak apa-apa, tapi disarankan tidak perlu. Lalu selanjutnya pakaikan baju, lalu cek suhu bayi setelah dimandikan. Bedong tubuh bayi agar hangat menggunakan selimut dan pakaikan topi. Lalu pada tahap terminasi, rapikan alat dan pasien, melepas handscoon dan mencuci tangan, lalu melakukan evaluasi tindakan. Beri edukasi kepada keluarga pasien seperti tidak perlu diberi betadine dan konfirmasi pada keluarga apakah ada yang ingin ditanyakan atau tidak. Lalu menyampaikan rencana tindak lanjut dan berpamitan kepada keluarga pasien. Mencuci tangan setelah keluar dari ruangan dan mendokumentasikan tindakan. Ingat, selama melakukan prosedur tindakan di atas, tetap menerapkan komunikasi terapeutik kepada keluarga pasien dan kepada pasien walaupun pasien masih bayi.